user ya si student ini. Otomatis ini langsung mengarah ke student. Nah, dia buat username password. Terus di sini name dan name. Oke, name. Selanjutnya namanya kan di name. Oke. Selanjutnya student juga. Berarti ini sama buat apa, user yang ingin dibuat apa, kita mau buat student. Jadi otomatis sama kayak tadi, username-nya apa, password-nya apa, baru name, ya kan. Looping ketiga, di sini dia buat apa, lecture, termasuk tersedia kan. Jadi kita kasih username, password. Cuma di sini kan bukan name lagi, tapi bakal NID ya, karena dia ke lecture ya, NID. Baru di sini apanya, di sinilah name-nya. Selanjutnya login. Setelah kita buat itu, kita login langsung. Kita masukkan username dan password ya kan. Ternyata login di sini karena password si dosen itu salah kan. Karena di sini kan dosen aja kan, nggak ada dosen satunya. Makanya tampil nanti gagal login. Makanya perlu untuk login kembali. Jadi di login ini harus sampai betul-betul dia login. Jadi di sini sebenarnya kita main apa? Nested loop ya. Nested loop sama nanti ada nested if juga. Dosen, username, password ya. Barulah setelah kita masukkan dosen sesuai, dicek, dapatlah nanti si data si dosen ini. Baru dosen ini ada modenya. Di lecture ini ada modenya. Mode yang pertama itu lihat course, mode kedua tambah course, yang ketiga itu logout ya. Jadi kalau kemasukan 2, berarti langsung ke tambah course, langsung lihat course. Di course ini apa aja dia yang ada? Ada atribut namanya lecture ya. Terus ada atribut namanya name sebagai string dan credit. Jadi di sini kan yang nggak perlu kita minta apa? Hanya si lecture. Karena apa? Karena si lecture itu udah login. Lecture itu udah data login. Karena dia di sini tadi login sebagai apa? Sebagai lecture kan? Di sini tadi login hasil sebagai lecture. Jadi otomatis kita nggak perlu ngasih lecture lagi. Jadi yang perlu kita tinggal apa? Name sama credit. Makanya kita name credit. Name-nya PBO, baru kreditnya 4. Jadi bakal membuat apa? Kursus baru namanya PBO kreditnya 4. Dan si lecture-nya siapa? Yang login saat ini. Yang login saat ini lecture. Tinggal masukkan aja situ kan bisa di casting nanti. Baru mode. Sekarang masuk lagi kita mode ke 1 untuk penampilan course. Bakal ditampilkan course yang udah kita tambahkan ini tadi. Terus kita masuk mode 3 untuk keluar ya. Sekarang kita keluar. Setelah keluar, dia login lagi. Berarti ada looping di dalam looping di sini sebenarnya nanti ya. Kita lihatlah gimana nanti looping dalam looping. Itulah nested loop nama. Ini berarti username, password kan. Ini mengarah ke user 1 ini kan. Jadi kalau kita lihat login berhasil sebagai student. Ingat, kita udah punya data yang kita simpan sebagai student. Data login itu harus kita data yang udah login itu harus kita simpan. Jadi kita tahu siapa yang login sekarang kayak tambah course score sama logout ya pas ya. Course score-nya aku kira tadi course. Udah pasti ini. Jadi tambah course melihat kelas diagram sih. Itu udah ada ini course yang ada apa? Dia berupa kelas. Kelas itu kan dia apa ya? Bukan tipe yang primitif ya yang bisa kita kasih nilainya karena course itu kan harus dibentuk dulu kan. Tapi kita punya daftar course yang udah ditambah si lecture itu. Nanti kita simpan. Berarti yang kita minta course sama grade ya. Itulah data yang nggak kita punya, informasi nggak kita punya hanya course sama grade. Kalau si student kita punya informasinya. Oke? Jadi waktu kita login di sini kita tambah. Jadi untuk mendapat nama, jadi
Kalau kita masuk nama course-nya, berarti di daftar course yang udah ditambahkan itu bisa ada nggak course ini gitu, ada nggak course ini. Kalau dia jangan diminta grade-nya, oke? Nah, terus kita tambahkan lagi sini, langsung balik kan ke modenya itu untuk nanya mode yang lagi kan. Kita buat lagi PBO. Ternyata PBO ada. Kalau ada baru kita minta grade. Kalau nggak ada jangan diminta. Berarti langsung berhenti, langsung balik lagi ke mode. Kalau ada minta grade. Kalau ada baru kita tampilkan kan. Kita lihatlah core kita. Baru kita keluar. Baru di sini exit ya, kembali untuk login. Jika masukkan exit dia keluar. Maksudnya apa? Sebenarnya walaupun di awal ini langsung exit, pertama bisa aja 3 kan, baru gini kan. Tapi setelah masuk ke bagian login, kalau ini sebenarnya exit, dia langsung berhenti programnya ya. Sebenarnya kalau dia masuk lagi ke username ini, username-nya itu diisi exit, dia otomatis keluar dari programnya. Kalimat pada tanda pagar ini sebagai komentar ini nggak perlu ya dibuat jadi inputan ya. Ini contoh inputannya. Tadi kan kita masukkan 2 pelajar ya, sama pengajar ya. 2 pelajar sama 1 pengajar ya, lecture-nya 1 aja kita buat tadi. Baru yang kredensial salep yang dosen sama dosen 1 kan. Terus kita masuk sebagai lecture ya, makanya tampil si lecture-nya, oke? Terus ini kita berhasil menambahkan kursus tadi itu yang namanya PBO. Baru kita tampilkan kursnya itu. Siapa yang buat si lecture ini? Name-nya apa? Terus berhasil. Kan setelah ini tadi kita keluar kan langsung kan? Kan setelah itu langsung keluar. Lihatlah, setelah kita tambahkan kursusnya, tampilkan, masuk keluar mode 3 untuk logout. Setelah kita tambahkan keluar, kita tambahkan kan langsung keluar. Sini dia. Setelah kita keluar, baru kita login lagi sebagai student, ya kan? Ini sebagai student. Terus kita mau nambahkan kursus namanya tadi PPW, tapi PPW nggak tersedia, makanya kursus belum tersedia. Kalau yang belum tersedia di penambahan course tadi itu, karena emang PPW belum ada. Terus kita tambah lagi course, ternyata course-nya ada. Jadi dia bakal nambah di sini, tapi memang nggak kita tampilkan kan. Course berhasil ditambahkan nggak kita tampilkan kan. Jadi tampilnya pas kita panggil 1 ini, mode menampilkan course. Jadi tampillah semua course yang kita tambahkan. Sebenarnya kayak gitu alurnya dulu. Jadi pertama kita tambahkan semua user menggunakan looping ya. Kita minta berapa user yang bakal kita buat gitu. Kita isi bla bla bla, udah kita isi usernya, kita simpan di list. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya login. Di login kita cek sesuai nggak ini. Kalau masih salah terus harus. Dan itu kita cek juga daftar usernya harus besar 0. Kalau dia nggak besar dari 0, berarti langsung berhenti aja programnya. Jadi jumlah pengguna pelajarnya itu 00. Kalau lebih besar langsung udah selesai, berarti kan memang kita harus login pas gitu. Kita cek juga itu. Oke. Jadi setelah itu ya udah kita login sebagai lecture, kita bisa tambah, kita bisa lihat khusus. Terus kalau kita sebagai sebagai student, kita bisa tambah course kalau ini untuk keluar lah. Jadi gimana? Langsunglah kita kerjain. Jadi pertama kita dulu kita bagi 2 layarnya. Oke. Jadi pertama itu kalian cukup buat semua dulu kelas yang kalian buat ya. Autentikasi, teman ada autentikasi. Ini kan interface, oke? Sabar ya. Setelah kita buat ini interface-nya, kita buat kelas lagi namanya user. Jadi kita buatkan aja dulu semua, baru nanti kita isi. Baru ada student ya. Oke, baru lecture. Kita buat lecture. Baru kita buat course. Baru kita buat course ya. Sama yang terakhir driver, oke? Driver, oke. Jadi pertama di autentikasi karena dia yang paling atas. Oke, di autentikasi ini ada metode abstrak namanya login kan? Dia itu public mengembalikan bolehan, public bolehan.
Login, dia minta atribut. Atribut pertama itu string, baru username ya, parameternya. Baru di sini yang kedua password. Password ya. Oke. Nah, sekarang kita udah punya ini interface autentikasi. Nah, sekarang kita user ya. Nah, user ini apa? Mengimplement autentikasi. Nah, makanya kita buat implement autentikasi. Nah, kita bisa mengoverride-nya dia langsung gini. Nah, jadi kita bakal mengoverride tadi si login ini. Nah, tapi kan di sini kan garis miring ya. Makanya itu public abstract class user. Nah, jadi kalau di abstract class ini bisa juga nggak di override. Tapi kalau ini nggak abstract class, nah, dia bakal error. Harus mengoverride si login. Tapi kalau abstrak kita bisa biarin. Tapi kan karena ini bakal sama di student dan lecture, kita buat di sini aja. Nah, tapi kita buat dulu ya itunya. Atributnya private apa? Private username, private string username ya. Oke, ada private string username, private string password ya. Oke, kita punya ini. Nah, kita buat apa? Setter getter ya kan? Kita buat setter getternya. Oke, nah, kita udah punya setter getternya. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita cocokkan sama nggak data yang untuk login ini username sama passwordnya. Nah, berarti apa? If username equals dari siapa? Dari si this dot username. Atau bisa juga get username. Suka kalian mau panggil yang mana bisa. Nah, this dot tapi supaya lebih enak dilihat username aja ya. Coba ya. Nah, jadi dia bakal manggil metode dia sendiri aja. Oke ya. Dan apa? Dan ya. Nah, kan ini operator apa ya? Relasional ya kan. Equals. Oh, nggak usah username lagi. Password ya. Password dot equals get password. Oke. Nah, jadi kalau ini benar, ya udah langsung return true. Lainnya pasti return false. Nah, udah. Hanya itu untuk di bagian login. Selanjutnya di user ya, ini tadi di user ya udah selesai ya, di user sama autentikasi. Selanjutnya di bagian student kita mengextend apa? Mengextend si user. Oke. Nah, kita buat private name, private string name sama private string nama name ya. Oke, kita buat setter getternya lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita ke lecture. Nah, dia juga mengextend user. Oke, di sini kita private string apalagi NID nomor induk baru private string name ya. Buat lagi setter getternya. Nah, memang capek di setter getternya. Oke, selanjutnya di course ya. Kita course aja duluan. Nah, course ini nggak ada ya siapa-siapa memakai si lecture ya. Nah, makanya kita buat di sini kan private ya. Private lecture. Nah, gitu. Private string name. Baru private kan? Private integer credit. Buat lagi setter getternya. Buat lagi setter getternya ya. Oke. Udah ada. Sekarang di core score ya. Setter getter itu. Get name, set name. Selanjutnya core score. Kita buat lagi core score. Core score dia punya apa? Private student. Oke. Student. Baru dia punya course ya. Private course. Terus dia punya grade ya. Private string grade. Oke. Buat lagi setter getternya. Oke.
Udah selesai untuk mengimplementasi kelas. Nah, sebenarnya kita udah cepat gitu ya, menghemat waktu juga. Oke, selanjutnya kita langsung ke driver ya. Nah, jadi kita kan udah punya kelas semuanya. Nah, jadi pertama kita bakal bonus. Kita perlu simpan. Nah, ya kan? Kita perlu simpan usernya. Kita buat ya, bisa dijalankan. Makanya kayak praktikum minggu lalu itu yang week 6 kalau nggak salah, kita simpan dia ke release ya. Nah, apa kita buat release dari siapa? Dari si user. Nah, otomatis apa? Si user ini bisa nampung student dan lecture. Jadi walaupun kita buat student, walaupun kita buat lecture, kita bisa nampung di releaser kita ini. Nah, all users sama dengan new release. Oke. Nah, selanjutnya kita buatlah dulu scanner ya. Nah, di bawahnya apa? Scanner SC sama dengan new scanner system.in. Oke. Nah, selanjutnya kita minta total ya. Total bakal kita buat apa usernya ya. Total user ya. Nah, total user sama dengan sc. Aku sukanya buatnya gini, integer sc.nextLine. Oke ya. Nah, jadi kita perlu lakukan looping sebanyak 3 kali. Ya udah, for aja. Nah, integer is sama dengan 1 i. Nah, karena kita di sini nggak main index kan, jadi i lebih kecil sama dengan total user. Nah, i plus plus. Oke. Apa yang bakal kita lakukan? Nah, pertanyaan tanya dulu. Nah, mau buat user apa, ya kan? Nah, string. Nah, kita buat aja role ya. Nah, role-nya apa mau dibuat gitu ya. Nah, role next line. Nah, untuk menanya role apa yang mau kita buat gitu. Nah, di sinilah kita bisa pakai apa? Switch ya. Nah, switch bisa. Nah, role. Nah, kalau yang kita kasih adalah gitu ya kan, bilangnya. Kalau kita mengasih dia student, nah, dia bakal buat student. Kalau yang kita kasih dia lecture, ya kan? Nah, lecturer ya. Nah, oke. Berarti dia buat lecturer. Nah. Tengok, di student ini kan kita butuh apa inputannya nanti? Username, password, name ya kan? Nah, ya udah, langsung buat aja di sini. String. Nah, bisa kalian buat apa? Username bisa. Supaya membedakan nanti sama si lecturer, walaupun sebenarnya sama ya kan? Cuma supaya rapi aja, supaya nampak kita input semua nanti. Nah, SC, next, lainnya. Ada 4 ya. Password. Oke, ada password. Terus ada name. Sama ada name. Name sama name ya. Name-nya kecil aja. Oke. Nah, sekarang kita udah punya inputannya ini untuk si student. Nah, selanjutnya apa? Kita buat si studentnya. Student. Nah, kita buat new student sama dengan new student. Nah, walaupun kayak seolah-olah kita apa ya, new ya kan. Tapi ini kan kita buat dia camel case ya. Nah, kan udah nampak bedanya. Oke, new student. Kita punya metode ya. Nah, karena kita nggak buat di konstruktornya ya kan, parameternya itu langsung kan. Tapi kita pakai apa? Setter getter tadi. Nah, new student dot set username. Masukkanlah si student username. Ya kan? Student username. Nah, baru di sini juga password ya kan? Nah, password. Nah, itulah enaknya, udah samanya semuanya sebenarnya. New student. Nah, cuma di sini nggak ada titik ya. New student. Student new student dot set password ya harusnya. Student. Aduh, udah salah kita apanya. Oke, new student password. Sebenarnya kan ada 4 itu kan. Nah, ini password, ini name ya kan. Terus yang satu lagi ini adalah name. Oke. Jadi kita punya student baru ya kan? Ya udah, langsung aja kita udah punya daftar user. All users dot add new student. Nah, udah. Kita tambah student. Oke, kita tes sekarang. Kita buka kita ya.
Itu untuk kita buat inputan kita nanti langsung copy paste biar gampang. Oke, ada student, ada lecture. Nah, di lecture kita juga minta, cuma dia mintanya NID ya bedanya. Kita copy aja yang ini. Nah, cuma kita ganti NID. Nah, NID. Nah, diganti aja namanya jadi lecturer. Oke, kita udah punya. Sekarang kita bisa masukkan ya lecturer. New lecturer ya, new lecturer. Sama dengan new lecturer. Ya udah, set aja lagi semuanya. Ini pun bisa diubah langsung. Ini kopikan aja. Berarti bagian apa yang diubah? Bagian studentnya ini jadi apa? New lecturer, ya kan? Tapi ini jadi set apa? NID ya. Set NID. Cuma di sini ada set name ya, salah ya. Student, ini bukan student ya, tapi ini jadi lecturer ya. Lecturer. Oke. Bukan huruf besar tapi huruf kecil. Lecturer. Oke. Cuma di sini ada set name. Jadi coba kita cek di lecturer tadi. Ternyata dia name ya, di sini salah ya. Oke, kita hapus saja. Kan dia di sini private string name ya ternyata. Nggak usah apa kali nanti kita. Kalau ada error perhatikan aja kodenya, nanti gampang itu track errornya. Oke, udah ada name. Harusnya di sini nggak ada lagi error. Ya udah sama all users dot add. Siapa? Si new lecturer. Jadi kita udah punya si lecturer sama user. Berarti kita bisa tes ini sekarang. Langsung tes yang ini, yang buat user ini. Oke. Terus kita bisa kan pengajar ini. Oke. Karena itu udah selesai kan, kita tambahin di sini. Tutup yang ini. Langsung tampilin di sini. Sistem out print line ya. String dot format ya. Oke, kita tampilin langsung jumlah pengguna pelajar. Oke, sama jumlah pengguna pengajar ya, pelajar sama pengajar. Cuma kan di sini apa ya? Di sini kan dia custom ya, sesuai apa ya, sesuai jumlahnya. Tapi kayak mana kita tahu? Ini tunggu ya, kita ubah dulu dari persen D. Oke, persen D. Itu bakal diubah jadi angka. Kayak mana kita tahu total berapa pelajar, berapa pengajar? Kan kita bakal capek nyarinya. Karena di all user ini kan udah gabungan dari semuanya. Ya udah, kalian bisa buat lagi variabel baru. Kalian buat integer total, total users, total student kan, total student mereka 0. Oke, baru total siapa tadi lecturer. Student sama lecturer lah. Kita buat misalnya ini 0 juga awalnya. Ya udah, jadi otomatis waktu dia buat si student, ya udah itu triknya. Itu triknya. Total student plus plus. Ini kan increment, ya otomatis dia bakal jadi 1 kan, jadi bagi 2. Kalau kita tambahin studentnya bakal terus tambah ya, ini plus plus. Dah ya, informasinya itu total student, total. Walaupun sebenarnya bisa kita pakai looping untuk mencarinya, tapi supaya kita menghemat penyimpanan juga, kita bisa buat aja variabel integer ya, cuma buat 2 aja kita untuk menyimpan informasinya itu. Berapa yang lecture yang kita buat, berapa student yang kita buat. Ya udah, sekarang bisa kita coba contoh. Jadi misalnya aku mau buat 3, aku mau buat student. Misalnya student yang pertama itu aku buat aja lah username-nya itu S1 ya. Baru passwordnya juga S1. Baru NIM-nya itu kita buat aja 11 S1 18005. NIM-nya itu Abdullah ya, oke. Terus kita buat lecture, oke. Lecture-nya itu kita buat L1, kita buat NID-nya misalnya 111, namanya misalnya kita buatlah misalnya George ya, misalnya Jones. Entah apalah Jones, entah apalah kita buat ya. Jones. Terserah apapun yang jadi. Baru yang ketiga kita buat misalnya moderator. Karena moderator nggak ada, langsung bisa itu nanti keluar. Oke. Tambahin enter aja ya, 1 ya, enter ya. Baru langsung Ctrl A, copy. Coba kan harusnya ada 2 user nanti. Di lecture ada error ya, bentar. Ternyata ini. Bentar lagi loading enggak.
Nah, tadi itu karena error yang tadi itu ya, kan udah kita perbaiki. Nah, yang ada slash tadi di apa? Di kelasnya itu. Oke, kita tes jalankan. Oke, kita pasti. Nah, sekarang jumlah pengguna pelajar satu, jumlah pengguna pengajar satu, pelajar satu kan? Pas kan? Karena si moderator nggak ada kan? Nah, jadi di skip moderator itu. Nah, hanya sampai sini harusnya nilainya kalau nggak salah itu 15. Nah, nggak ada susah di sini bagian. Karena kita bakal buat student dulu, buat lecture dulu, baru dicek. Nah, kalau selain itu ya udah skip aja, nggak perlu apa-apa. Nah, sekarang kita udah selesai untuk nah, itu buat user dan mencari tahu jatah berapa pengajarnya. Nah, kita masuk ke step 2. Login ya kan? Login berdasarkan apa? Akun yang telah didaftarkan. Nah, di sini kita pakai looping aja. While, kan kayak gue bilang, ini apa? Harus kita pastikan usernya itu nggak boleh nol ya. Karena kalau nol ya nggak bakal login kan. Nah, berarti apa? All users dot size besar dari nol. Apa artinya? Kalau user yang kita besar dari sama dengan satu, berarti dia ke while-nya. Besar dari nol, berarti nolnya nggak ikut ya. Nah, ini juga maknanya itu besar sama dengan satu. Besar dari nol, sama itu maknanya tadi. Sekarang kita mau login. Kalau kita login apa kita butuhkan? Username dan password. Ya udah langsung buat string. Login username. Jadi kita punya setiap kita login ada variabel login username kita kan sp.nextline. Oke. Kita udah simpan ini baru string apa lagi? Login.password ya kan? sc next line. Nah, kan kita udah punya informasi apa? Apa informasi apa yang kita punya? Semua user. Ya udah langsung loopingkan usernya pakai for each. For each-nya bagaimana? For item dari ini apa? Item dari masing-masing ini apa? Disebut user ya. Kita ambil ini bakal dia ada user dalamnya. Makanya kita bisa buat user itu nama variabelnya. Kita buat kita ngambil item user di array list all users. Makanya dari all use. Ini artinya for each ya, melooping per itemnya. Jadi misal looping pertama bakal diambil user yang pertama gitu. Jadi menghemat apa kalian nanti? Nggak perlu pakai for for user sama titik 2 all user gitu. Jadi ini kan kenapa user tipenya karena kita buat array list-nya tipenya user. Karena all user ini menampung semua user ya, menampung semua objek yang tipenya user, semua objek yang tipenya user ya, array list ini. Makanya bisa kita ambil nanti per usernya kan dia bakal looping. Ya udah tinggal cocokkan aja. Karena kita udah punya metode namanya apa? Login. Ya udah dot login. Itu dia panggilan dot login. Login username, login password. Akan mengembalikan true atau false ya kan di sini. True atau false. Yang bakal dikembalikan di sini kan. Makanya if langsung di situ. Sekarang kita ngapain? Kita simpanlah data loginnya. Untuk nyimpan data login bisa pakai variabel user. Karena user dapat menampung siapa tadi? Lecturer ataupun student. Siapapun yang login, si user bisa nampung. User. Data login ya kita buat ya data login. Berarti yang udah login ya. Loget ya, bisa juga loget ya kan. Login aja lah kita buat ya data login. Awalnya kasih aja null. Karena memang awalnya belum ada yang login. Ya udah, kalau udah ada yang login, berarti di sini dia. Karena login username udah pasti dia login ini akunnya. Udah login karena apa? Kan ini kan kita hanya ngasih referensinya aja. Ini data login ini dia. Ini alamatnya dia. Si data objek user kita udah ada di all user ini. Tinggal kasih tahu aja alamatnya. Siapa yang udah login itu? Ini yang login. Berarti otomatis di sini ya. Karena kan dapat yang login siapa. Langsung klik aja. Karena udah dapat login. Jadi sekarang kita cek
Kita cek di bawahnya, if data login tidak sama dengan nul. Apa artinya? Kalau data loginnya nggak kosong, nggak nul, berarti dia udah login ya kan? Kalau masih kosong, tampilkanlah pesan error dia kalau gagal login. Apa gagal login pesannya? Kredensial akun tidak sesuai, silakan mencoba kembali. Itu udah. Baru kita tes saja di sini ya. Berhasil login ya. Jadi kita bisa ngetes sekarang ini yang kalau berhasil login dengan informasi. Oke, S out lagi. Cuma di sini dia nampil ini kan. Ya udah, kita bisa buat toString di lecture ya. Metode toString di lecture, string. Oke. Jadi returnnya itu kan dia bakal mengembalikan string, berarti string.format, ya kan? String.format. Jadi yang bakal NID sesuai NID-nya. Ini %s ya, karena itu tadi string, baru name-nya %s. Berarti kalau di NID-nya ini kita buat panggil aja langsung get NID. Bisa. Lalu langsung kita panggil get apa? Get name. Ya udah terus sesuai format ini, makanya di copy tadi disesuaikan. Baru di driver tinggal di printnya kan udah pernah kita belajar di praktikum yang apa kan. Kalau kita ngeprint yang dipanggil itu metode apa? Metode toString. Itulah kita buat metode toString di sini. Jadi kita manggilnya ini tinggal langsung apa? Gal yang berhasil login itu siapa? Si user tadi. Udah ke data login, ya udah langsung printkan aja data login. Udah itu pasti dia. Otomatis si user ini mana ya? Si user tadi yang kita buat, si user, ini user, otomatis dia juga punya toString di sini. ToStringnya itu diubah jadi yang mana? Jadi si lecture ini. Makanya ada kata add override gitu. Metode toString di user walaupun nggak kita lihat secara langsung, itu bakal di override jadi yang ini. Maupun si user apapun yang kita simpan, dia bakal manggil toString sesuai anaknya ya. Karena kan di anaknya itu yang apa ya, di override-nya itu. Kita lihat kayak mana hasilnya. Karena kita udah buat kan si data login ini. Login itu bisa aja dia siapa? Bisa aja dia si user, bisa aja dia si student. Oke. Sekarang kita bisa tes yang ini. Yang berhasil login, tidak berhasil login. Oke, jadi kita tes untuk masuk ya lecture dulu. Kubuat L1 sama L0 ya. Username-nya benar, passwordnya salah. Oke. Terus kan ini bakal nampilkan credential akun tidak sesuai kan? Sesuai yang ini tadi, input ini tidak sesuai. Selanjutnya kita login lagi. Kan minta login lagi dia harusnya kan? L1 L2. Ini berhasil login. Oke, kita tes. Copy. Kita jalankan ulang. Kita jalankan ulang. Oke, paste. Dia berhasil login dengan informasi name Jones kan tadi kan, pas ya Jones name-nya kan. Ya udah, jumlah penggunanya 1, jumlah pengguna pengajar tuh sesuai inputan yang ini ya, bukan ini kita ya. Tengok student ini pelajar 1, pengajar 1. Di sini gagal login L1 L0. Karena di sini credential aku tidak sesuai, silakan mencoba kembali. Terus di L1 udah berhasil login. Baru kita tampilkan tadi sesuai yang kita masukkan tadi. Yang kita masukkan tadi kan di sini namanya si Jones Ness ya, Jones Ness gitu ya. NID-nya 11. Berarti berhasil. Terus di sini dia masih minta login. Kayak yang aku bilang tadi, kalau dia minta exit dia bakal berhenti ya kan di username. Makanya sekarang tambah di sini if ya udah langsung login username dot equals it, apa yang terjadi, langsung break, langsung keluar dari looping forever-nya inilah, looping forever untuk area apa kita manage course-nya itu. Oke, jadi kita tambahkan exit di sini, otomatis dia bakal keluar nanti. Kan di sini masih minta inputan kan? Oke, kita jalankan ulang. Jadi kok berhenti dia ada proses finish tadi itu ya kalau di sini ya.
Dah proses finish, dia otomatis keluar, nggak minta inputan lagi. Udah selesai. Karena ada exit tadi kita batasi. If login equals exit ya. Sesuai tadi permintaannya di sini kan. Kalau exit kembali, kan ini kembali logi kan. Jika username-nya itu apa, diisi exit dia bakal keluar. Sini aja kasih. Oke, next. Sekarang kita udah login. Kita udah login. Sekarang kita login, tapi kita perlu tahu kita login sebagai siapa. Kita login sebagai student atau lecturer gitu kan. Ini enak. Instead of pas yang login kan, ya udah kita buat lagi while true. Kita masuk ke mode inputan mode gitu ya. Inputan mode. Oke. Kalian bisa kasih komentar kalian lah suka hati gimana nanti. Di sini kan kalau si lecturer yang login, apa kalau si lecturer yang login? Dia udah pakai if aja. If tadi kita simpan si login itu di mana? Di data login ya kan? Yang udah siapa yang login saat ini kan kita simpan di data login kan? Ya otomatis apa? Data login instead of lecture. Di atas atau di bawah. Bisa aja kita minta di sini. Oke. Integer mode sama dengan apa? Integer.parse integer. Next line. Oke. Kita kan udah apa kan? Udah ngecekin nanti kan. Berarti else-nya ini kita anjurkan jangan data loginnya itu harus kan ya tidak pasti kan si else-nya itu si student. Tapi kita main aman aja. Kita kasih pasti selain ini udah pasti si instansiasi dari student. Maka si login ini siapa? Kalau dia lecture siap bakal apa kita lakukan, dan kalau student dia bakal apa. Oke, kita bisa langsung switch ya, switch. Oke. Apa sesuai kalau modenya 1 lihat course. Tapi kalau 3 logout. Di sini ada masalah. Kalau di switch, break-nya itu kan break keluar dari switch kan. Bukan break keluar dari while true-nya ini. Kan kita butuh kalau 3 namanya logout ya kan. Cheat juga ya. Di sini ternyata out, di sini 3 juga logout. 3 logout, di sini juga 3 logout. Ya udah otomatis mode sama-sama dengan 3 apa? Break. Inilah logout-nya. Logout. Ya kan kalau dia break keluar dari sini, otomatis ngapain lagi? Ke bawah, ke bawah. Ini kan enggak kan? Karena kredensial akunnya udah sesuai, balik lagi ke atas, bakal minta login lagi. Kan kalau keluar minta login lagi. Kalau kita masukkan 3, dia bakal minta login lagi gitu. Sekarang kita udah selesai mikir si logout-nya, karena setelah dia logout dia bakal keluar. Cuma kan apa? Dia logout tapi data loginnya masih ada. Lah, kok bisa gitu kan? Nanti kalau data loginnya masih ada, bakal dia nanti masuk ke sini ya kan sebenarnya. Ataupun sebenarnya dia bakal diperbarui. Tapi kalau main amannya gimana? Kasih aja data loginnya itu sama dengan 0. Jangan arahkan dia ke objek apapun. Arahkan dia ke 0 gitu. Arahkan objek ini ke 0. Dia nggak mengarah ke siapapun. Ya udah data loginnya 0. Berarti kan dia udah keluar, udah logout gitu kan. Logout. Kalau kita lah kayak login ke suatu situs. Kalau kita nggak ada, dia ada session namanya. Kalau session
dia nyimpan data login kita. Kalau kita udah nggak masuk lagi, sessionnya itu nggak ada lagi kan. Berarti dia mengarah nol lah gitu ya. Oke, kita udah tahu kalau kita masukkan 3 dia bakal keluar. Oke, udah aman itu. Sekarang kita masalahnya logika ke bagian lecture ini. Oke, mode. Nah, lihat, mode yang pertama itu adalah si lecture. Kita lihat mode pertama lecture itu, lihat course. Nah, ini mode course. Nah, langsung case, kan? Karena dia minta apa tadi bilangan bulat. Di sini break. Sama ada case 2 ya, case kedua. Case kedua, break. Berarti kalau case satunya apa gitu ya? Menampilkan daftar course yang udah ditambahkan. Makanya kita butuh lagi buat apa? Release untuk menampung semua course. Menampung semua course. Release course ya. Course al course. Oke. Al course. Oh, al course nggak usah pakai saja ya. New release. Oke. Kita udah bakal apa untuk menampung semuanya. Sekarang kita punya al course ya kan. Ya udah, kalau kita punya release al course, ya udah tinggal panggil aja for kayak tadi itu. Dia kan nyimpan course. Nah, itu nama variabelnya ya nanti ya. Nama objeknya jadi C. Kan dari item al course itu ada course. Nah, jadi kita simpan jadi C. Ya udah langsung. Dicek dulu if apa? If C dot get lecture sama-sama dengan sama dengan apa? Sama dengan data login. Kenapa data login? Tapi ini kita ubah dulu ke lecture ya. Data loginnya. Kenapa kita ubah ke login? Kenapa kita cocokkan? Ya kan kita ngasihnya apa tadi? Pas di data login ini. Kita ngasihnya alamat. Data login sama dengan U. Ini juga kita cocokkan alamat. Jadi nggak masalah, nggak perlu pakai equals. Sama dengan aja. Karena alamatnya bakal sama. Karena alamat di get lecture, di courses yang kita tambahkan, dan alamat yang ada di data login ini bakal sama nanti kita buat. Kita lihat ya, karena yang nama courses itu di nomor 2 kan, belum kita ada. Nanti bakal sama itu. Jadi kalau sama, yang tampil itu yang dibuatnya, jangan yang dibuat orang lain. Berarti sistem out, string dot format. Apa yang mau diapain di sini? Lihat course, lihat course. Course berarti tambahan ini kan, yang melihat course kan, sama lagi. Ini bukan string dot format lagi di sini, tapi cukup stream out println ya kan. Tapi yang kita apain to string di variable course. Kita sesuaikan hasilnya kan, ini kan dia mode menampilkan course kan. Ternyata mode yang tampilnya itu seperti ini, course. Ya udah, tambahkan di sini. Ya udah, di sini ya nanti langsung string format. Ya udah. Sekarang apa? Ubah ini jadi %s ya kan, sesuai nama lecture-nya. Ubah ini sesuai nama apanya. Dan ubah ini sesuai kreditnya. Kredit di sini. Maka %d. Otomatis di sini langsung get. Di sini kan ada lecture kan? Kita bisa panggil get lecture dot get name. Kan di sini yang diminta namanya kan? Get lecture dot get name. Karena kita kasih alamat, tapi kita juga bisa pakai metode yang ada di lecture itu. Karena kita kasih alamatnya, karena di alamat itu kan udah mengarah ke objeknya, bakal kita bisa panggil juga get name. Informasi dari objek apa kita itu, alamat dari data lecture itu bisa kita akses juga. Walaupun kita hanya ngasih alamat tadi di data yang tadi tuh, yang di driver ya. Di driver saat dia login. Data login kan ini ya, data login kan sama dengan user. Dia bakal bisa dapat juga informasinya itu nanti. Di lecture ini juga di bagian course ini sebenarnya ya, dia itu tadi ya lecture-nya, tapi belum nampak karena kita masih menampilkan aja. Oke. Pokoknya kalian
gampangnya gini, si lecture ini bakal nampung objek lecture. Nah, makanya kita bisa manggil get name. Karena kalau kita lihat si lecture, dia ada metode namanya get name. Nah, jadi bisa kita pilih itu. Nah, itu kita pakai enkapsulasi get lecture, get name. Bisa terus kita sampai beranak cucu kita panggil get itu. Nah, kalau banyak dia apanya implement dari inherit apa itu extendnya itu banyak apa pewarisan. Oke, selanjutnya ada name ya. Kalau name tinggal get name aja. Terus ada get credits ya udah get credits. Oke, langsung di drive-nya tinggal apa? Tinggal si C aja. Karena si C tadi udah punya metode namanya truth to string. Jadi pasti nanggil si truth to string itu. Jadi nggak capek kita buat lagi. Oke, selanjutnya kita nambah course. Oke. Cuma enaknya ditambah course ini kan nggak ada aku bilang kan harus unik kan. Jadi kalau nggak harus unik, ya udah langsung bisa aja. Nggak perlu dicek dia udah ada atau belum. Langsung kita lihat tambah course ya, tambah course ini. Ini tambah course core ya bukan yang ini ya. PBO kredit ya. Ya udah langsung. Kalau dia dua langsung minta aja name-nya string name. Tapi kita buat course name supaya jelas, jangan langsung buat name. Jadi kita jadi ambigu nanti kita lihat course name gitu aja. Oh berarti ini untuk course name gitu ya. Walaupun sebenarnya informasi output nggak ada nampil ya. Cuma pas secara backend-nya, secara kodenya kita paham. Ternyata string ini kita tujukan untuk si course name gitu. Baru satu lagi course grade, course grade, course credit. SC dot. Ini kan course credit ini apa? Integer ya. Integer. Oke, kita buat lagi integer dot parse integer. Siapa? SC dot next line. Oke. Sekarang kita udah punya si course name dan course credit. Ya udah kita buat aja course baru. Course. New course. Oke. Sama dengan new course. Course new course. New course the set lecture. Lecture-nya siapa? Yang login saat ini, data login. Kan dia bakal login, bakal error kan? Karena yang dikasih apa? User. Ya udah langsung casting aja lecture dah. Kan bisa. Karena memang yang login ini udah pasti sih lecture karena udah kita apa dulu kita cek dulu di sini. Data login instead of lecture. Makanya aku bilang di LCF ini juga harus kita pastikan student. Bakal student. Jadi kita walaupun kita casting kita udah yakin ini si lecture. Karena apa? Karena kami udah mengecek dulu sebelumnya. Kalau si data login ini dia itu instant dari lecture. Makanya walaupun kami set lecture-nya jadi si lecture data login ini nggak masalah. Walaupun kami casting si lecture. Karena udah yakin kami ini si lecture. Ya kan? Berarti sekarang name. Jadi ini siapa course name. Aku bilang tadi kita nggak perlu minta inputan si lecture. Kenapa? Karena udah ada di data login. Siapa yang login itu udah ada. Karena kita ngasih alamatnya aja ini kan, langsung ngasih alamat. Baru nih course dot set credit ya. Course credit. Oke, dah. Ya udah, sekarang tambahkan ke apa? Ke all course. All course dot add apa? New course. Dah, nambah course kita. Cuma dia bakal ada pesannya. Berhasil menambahkan kursus belum tersedia, berhasil login, kursus berhasil ditambahkan. Ya udah. Ya udah setelah bisa atau setelah dibawa al course add bisa. Ini out. Dah langsung petik 2 kursus berhasil ditambahkan. Oke, kita coba dulu ya. Sampai kursus berhasil ditambahkan sama menampilkan ini. Jadi kan aku login sebagai apa? Lecture ya. Mode 2 tadi apa? Menambahkan. Baru name PBO. Baru kreditnya 4 ya. Baru kita tambah lagi. 2 kan? Mode 2 untuk apa? Menambahkan lagi kan? Kita buat misalnya Pak W ya. 4 juga. Baru aku buat 1. 1 itu mode itu apa? Untuk 1 itu untuk melihat ya, menampilkan. Baru 3. Ini untuk logout. Itu enak kalau udah paham, gampang. Tinggal kita copy. Coba kita jalankan.
Nah, berhasil kan? Nah, oke, jumlah pengguna pelajarnya 1 pas ya kan. Tadi ini inputan kita. Nah, pelajar student aja, baru lecture 1, oke. Oke, login tadi udah sampai ya. Login itu udah berhasil lah, nggak usah kita bahas lagi lecture-nya siapa. Nah, kan ada 2 kali kita nambah kursus kan? Di mana? Di sini, tambah kursus, tambah kursus. Nah, kursus pertama kita tambahkan namanya PBO ya. Baru yang kedua, makanya 2 kali tampil ini kursus pertama. Makanya waktu kita lihat mode lihat semua, maka tampil course lecture-nya John Ness ya, John Ness. Nah, ini juga lecture-nya kok bisa langsung berisi ya si John Ness. Nah, itu dari data login tadi itu. Karena kita udah simpan tadi si login siapa. Nah, name pas kan? Name Pak W pas kan? Kreditnya 44 kan? Nah, oke. Kita berhasil. Nah, sekarang kita udah selesai untuk si lecture. Sekarang tinggal masalah si user, ya kan? Nah, mode 1 ini, mode untuk si lecture ini kan udah selesai, jadi bisa kita tutup. Nah, ini si lecture tadi, ini si lecture-nya. Oke ya, mode si lecture, baru ini untuk si student. Sekarang kita di student. Nah, student dia apa? Nah, kan enaknya sebenarnya, nggak ada susahnya. Kalau paham dia apa sebenarnya sedikitnya kodenya, banyak panjang kali. Sekarang kita ke si student ya. Mana student login? Di sini ya, student loginnya user 1 user 1. Dia kalau saat core score baru tambah score ya. Kita lagi daftar core score. Ya udah, buat lagi. Menampung semua course score. Is course score sama dengan new release. Sekarang kita udah punya lagi course score. Tadi kita punya course. Gak perlu ribet-ribet dipikir ya. Ya udah langsung switch mode lagi. Mode kalau lihat semua kan udah tinggal mencontek dari yang tadi pun bisa sebenarnya langsung dari sini ya. C1 ini langsung bisa dipakai sebenarnya. Tinggal kita copy kalau udah jadi. Cuma kita di sini apa yang kita ubah? Ini jadi course score ya kan. Ini jadi CS kita buat al course score ya kan. Baru CS. Tapi di course score ini kan apa yang kita punya informasi? Ada student. Karena yang login ini student, harus kita pastikan get student sama dengan ini lecture ini kita casting jadi si student. Ya kan? Karena kita udah yakin si data login ini pasti student karena udah kita cek duluan. Kalau si data login ini merupakan instansiasi dari student. Makanya kita tampilkan aja si CS. Penampilannya kayak mana? Kayak gini ya, course score itu penampilannya. Tinggal di copy aja. Oke, tinggal di copy. Oke, copy. Ke course score langsung tambahkan toString. Tambahkan toString. Return string.format. Langsung isikan aja. Pertama dia apa? Course ya. Ini nama course-nya ya. Oh, nama course ya, nama course. Baru studentnya, nama studentnya, baru grade-nya. Oke, baru kreditnya. Baru skornya. Skor ini kredit tadi ini persen D ya. Kredit persennya baru ini persen titik 2F ya kan? Karena 2 di belakang koma ini. Oke. Selanjutnya kita panggil si course ya, course name ya, course name. Berarti get course baru get name. Nggak dilihat. Kita mengambil course. Nah, kita mengambil nama course-nya ya kan. Karena kita udah punya sini si course. Oke, selanjutnya apa? Kita si student, get student, dot get name. Kita ngambil nama studentnya kan. Selanjutnya kita ngambil grade dari si course ya. Get course, get apa? Kredit ya. Bukan. Kita get grade dulu ya, ternyata. Get grade. Oke. Baru kita get si course dot get si kredit. Ya kan, ini kredit. Baru si score. Nyari skor ini kan harus ada di ubah-ubah itu kan. Jadi kalian sebenarnya bisa aja buat di sini private. Apa? Private kan itu double ya kita buat double.
grade, oh, kan dia harus camel case ya, berarti kecil dulu, grade to score ya. Grade to, ya score aja kita buat ya. Apa-apa. Berarti ini langsung gini aja. Switch. Langsung siapa? Get grade. Dah. Kalau case-nya itu adalah A, maka siapa? Return. Return. Berarti else-nya ini kita buat return 0 ya di bawah ya. 0.0. Tapi kalau di sini return 4. Return 4 ya. Case A, return 4. Nggak perlu lagi break ya. Berarti ini AB, return 3,5. Kenapa nggak perlu break? Karena ini ada return. Kalau return dia langsung keluar nanti dari functionnya ini. Tapi functionnya itu langsung memberikan double ya. AB, B, BC, C, D, E nggak perlu ya. Karena E itu 0 kan. Makanya ini nanti 0. Oke, berarti 3,5, 3, 2,5, 2, 1. Oke, dah selesai. Oke, langsung grade to score. Ya udah, langsung si skornya itu berapa? Grade to score dikali si apa? Di get course dot get credit. Kan ini apanya poinnya? Udah siap. Udah siap untuk si apa? Si course score. Ya udah, langsung panggil aja di sini. Udah kita panggil kan? Untuk menampilkan case to break ya. Berarti kita apa? Nambah ya. Kalau nambah course apa gimana? Pertama kita ngecek ada nggak kursus ini. Course tersedia kan? Si PPW ini nggak tersedia. Oke. Berarti kita minta apa dulu? Name course-nya kan? String name course. Course name ya. Coba ya course name. Sebenarnya name course ya sebenarnya. sc.nextLine. Kan ini harus kita pastikan ada nggak kursus ini. Pakailah si force itu tadi. Si si course ya, for course C.2 all course. Ya udah langsung cek aja. If C dot equals. Jangan C langsung dot equals karena ini di course berarti dot name namanya yang kita bandingkan equals dari siapa? Dari si course name. Kalau true berarti itu dia, langsung break aja. Kita buat lagi variabel course untuk nampung itu. Course get course sama dengan null ya awalnya ya. Sama kayak login tadi. Cuma ini yang kita tampung adalah si course-nya. Berarti target course sama dengan C. Langsung break. Ya udah langsung cek di sini if target course tidak sama dengan null, apa yang kita lakukan? Kalau nggak null apa? Kalau null apa? Pertama null dulu ya. Kalau null di sini yang tampil itu apa? Kursus belum tersedia. Copy paste. Selanjutnya ini, kalau kursusnya tersedia apa? Dia minta inputan lagi ternyata. Minta grade ya kan? Ya udah, kasih aja grade. Berarti grade itu string di sini ya. String course score grade ya kan? Sama dengan sc.nextLine. Ya udah. Kita udah punya sekarang semuanya. Kita udah punya course, kita udah punya si studentnya, kita udah punya si apanya juga si course score grade-nya. Kita kan butuh 3 data ini aja kan untuk membuat course score. Ya udah langsung buat course score dot new course score sama dengan new course score. Oke. Ya udah new course score dot set. Pertama set student. Studentnya ini siapa? Yang login saat ini. Casting student yang data loginnya. Sekarang apa? New course target course ya kan? Baru new
course score grade. Udah siap. Nah, udah di sini kan nggak ada pesan kan tampil. Nah, sekarang kita cek. Oke, ini logout, kita login sebagai user. Nah, kan di sini login kan setelah dia logout dia login lagi. Login nih student itu S1 oke, S1 oke. Nah, kita udah login sebagai user. Terus kita tambah course score ya di sini ya. Nah, oke, 2 kan tambah course score ya. Mode 2 itu tambah course score. Mode 2 tambah core score di mana tadi itu? Ah ini, tambah core score mode 2. Oke, kita tambah core score dulu. Nah, pertama PPW. Nah, PPW nggak tersedia kan? Memang kita tambah tadi PBO sama Pak W. Nah, oke, sekarang kita tambah si PBO. Kita buat lagi 2 untuk tambah siapa? PBO. Nah, PBO ada grade-nya misalnya kita dapat AB. Selanjutnya kita buat lagi 2. Nambah lagi. Misalnya kita apa ini? Pak W ya, Pak W. Pak W itu kita dapat misalnya A misalnya ya. Nah, baru kita tampilkan 1, baru kita logout keluar. Oke, udah selesai. Gitu aja. Oke, kita tes jalankan. Kita tes jalankan. Oke, baru kita paste. Nah, student apa? Dia masih nampilkan alamat ya. Nah, berarti kita perlu tampilkan si student ini kan. Kita perlu buat stringnya. Mana student? Nah, ini student. Oke, copy. Nah, balik ke kelas student, tambah itu stringnya. Itu string. Nah, string dot format. Oke. Ya udah, ini %s. Oke, sorry ya tadi apa? Bentar. Kita apa lagi? Kita lanjutkan lagi ya. Ini aku nggak ada merekam ya, harus kalian rekam ya tadi ya. Setidaknya pasti tidak ada yang rekam tadi ada. Oke, tadi kita lanjut tadi ya, kita ulangi lagi dari driver ini. Kan dia nampil tengok di student. Ternyata di student ini yang nampil amat ya kan. Oh, tapi sebelumnya udah nampak nggak? Gimana? Udah nampak lagi? Nampak bang. Oke, lanjut ya. Jadi kan di sini nampil apa? Yang tampil itu alamat. Jadi supaya nggak alamat, balik lagi ke student. Di student tambah lagi tuh string. Tadi kan ku copy kan ini ya kan. NIM-nya jadi ku ubah jadi %s, NIM-nya juga ku ubah jadi %s. Karena ini bakal diubah sama yang ada di sini. Get NIM sama get name. Dah. Kita jalankan lagi, ulang. Ya, kita perbesar. Baru kita copy aja test case kita. Jadi sebenarnya tes input kalian itu bisa kalian taruh di apa? Di Notepad++. Tapi setelah inputan terakhir itu tambahin new line 1 baris, tambahin enter sekali, copy. Jadi new line-nya juga bakal tercopy tuh. Itu untuk apa ya? Supaya inputannya masuk gitu langsung. Oke, dah selesai. Ini di sini kursus belum tersedia ya. Bentar, kita coba satu-satu. Pertama, kita tampilkan. Oke, berhasil login dengan informasi. Oke, tadi sampai course tambah itu berhasil ya. Berhasil login. Oke, kita berhasil login sampai apa? Sampai si user ini ya. Di S1 ini kan user berhasil login kan? Berhasil login dengan informasi yang student. Oke, pas. Terus yang 2, kita tambahi PPW. PPW enggak tersedia. Kursus belum tersedia. Cuma di PBO sama PBO AB sama Pak W nggak tampil ya. Yang PBO sama apa ini nggak tampil. Oke, kita cek ulang. Di sini kan kita tambah grade ya. Siapa itu bisa ya tambah grade baru dicek kursus. Oke, kita cek dulu di cek kursusnya. Alcore score kita udah ada. Sebenarnya tadi udah tampil di sini ya. cs.get student sama dengan student data login. Seharusnya ini pas ya, karena kita nambahkan di sini juga langsung si student data login. Oke, kalau kita lihat di sini.
set student sama dengan student data login, kan sama. Student data login sama yang ini. Yang di sini student data login, oke? Oke, cs.get student. Oke, di sini course score set student, baru target course, set grade. Cuma masalahnya adalah kita berhasil nambah, tapi kita nggak berhasil nampilin. Kita debug dulu ya di sini ya, print. Keluar lagi ya tadi ya. Ntar kita apa lagi? Kita share screen lagi. Oke, nampak ya. Tadi masalahnya dia udah pas sampai sini, sampai yang ini, sampai yang 2 PPW, karena kurs belum tersedia kan. Tapi pas di 2 PBOAB ini kan, seharusnya kan nambah. Cuma dia nggak nambah. Kita cek dulu pertama si course score. Kita lihat grade. Grade-nya oke, pas. Grade-nya string. Grade-nya string pas. Oke, set grade-nya juga udah pas ya. Karena di sini tadi set grade sama dengan course grade. Cuma dia nggak tampil ke sini. Jadi untuk itu kita apa ya dulu ya? Kita debug gitu ya istilahnya. Kita debug. Jadi kita buat print fake. Nanti kita hapus juga. Di waktu mode 1. Mode 1 ini kan nampili yang all course kita. Oke. Jadi di sini kita tambahi baru lagi SOT ya. Daftar course score. Jadi kita perlu tahu masuk enggak dia. Keluar lagi ya. Ya, tidak apa-apa. Oke, kita coba aja terus. Coba terus. Udah dikit lagi nih. Oke ya, jadi sebenarnya karena tadi nggak nampak ya di outputnya tadi ya, terakhir ya. Jadi ku tambahkan di sini apa daftar course score. Jadi ini di bagian student. Jadi biar tahu kita kalau kita udah berhasil masuk ke sini. Oke, pasti. Oh, bentar. Oh, salah ya, salah paste ya. Yang kita paste yang ini. Nggak nampak share screen-nya, Bang. Oh, nggak nampak. Yang lain gimana? Nampak? Udah. Baru nampak, Bang. Oke. Tengok ya. Ternyata di sini nggak nampil kan daftar course score, lihat. Kan udah kita masuk ke daftar course score, tapi yang kita tambahkan tadi yang ini nggak berhasil. Kita bug di sini dia berhasil, tapi di sini kita lihat dulu. Course score. Pasti kalau dia nggak berhasil nambahkan ini, apa yang salah di sini? Kalau kalian lihat, kayak gini lah kadang kita masalahnya. Kita nggak nambahkan si course score ini ke mana? Ke sini. Ke all course score. Makanya dia nggak nampil. Tengok ini. Course score sama dengan new course score ya kan. Tapi nggak ada dia ditambahkan kayak yang sebelum-sebelumnya. Lihat contohnya kayak si course. All course add new course. Di sini lah kok nggak ada. Di situ dia salah kita. All course score dot add new course score. Udah selesai. Akhirnya kita menyelesaikan programnya. Oke, coba kita jalankan. Kita jalankan ulang. Kita paste lagi ininya. Tes inputannya. Kita jalankan ya. Tara, nampilkan 14, 16. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Udah jelas? Oke ya, hanya itulah untuk
Bang, bisa Apanya ini? coba ke GitHub-nya, Bang. Coba nengok 100/100, Bang. Kami juga kayak gitu, Bang. Tapi masalahnya 50/100 gitu-gitu dia. Di GitHub-nya, oke, aku buat GitHub Classroom-ku. Kodenya itu udah sama kode yang kupus ya di apa dipakai student ini, Dell Community, GitHub Classroom. Ntar. Masih loading ya. Kurasa jaringan kurang stabil. Tenang. Sabar. Pasti kalau kau itu salahnya pasti salah yang pertama itu di sini. Ditambah user. Atau enggak di login. Waktu di login kan dia kalau dia logout dia minta login minta masukkan lagi. Biasa di sini pasti ada salah-salah situ berapa kalian. Terus tes case-nya itu beda ya. Jadi dia bisa nanti keluar kayak inilah tadi. Kan ini yang ditampili apa? Yang ditampili course yang ditambahkan si lecture dia. Nggak boleh course yang selain itu. Tengok kan dia menampilkan yang course dibuat si lecture itu. c.getName.equal. Oh ini bukan ya, ini masih nambah course di sini. Tengok dia menampilkan apa? Menampilkan course yang dibuat lecture itu. Mungkin di situ kalian nggak ada kalian buat kondisi di situ, makanya jadi salah ya kan? Karena yang ditampilkan course yang betul-betul dibuat lecture itu, bukan course yang dibuat lecture orang lain. Sama kayak si course core itu tadi. Course core ini yang ditampili tadi course core dia, bukan course core student lain. Oke, kita dulu classroom-nya ya. Lambat. Yang lain ada pertanyaannya? Sambil nunggu ini. Gak ada? Mungkin, Bang, yang cara bedain yang extend sama yang nggak extend, Bang, yang tadi, Bang. Oh, ya udah kan ini. Kalau extend dia garis miring. Lihat aja ini panahnya. Panahnya kan mengextend. Ini implement. Kalau titik ini implement. Ini yang pokoknya nanti kalau interface itu pasti implement. Tapi kalau dia yang segitiga ini pasti pasti extend ya. Itu aja sebenarnya. Gak ada lagi. Ada lagi mau ditanya? Halo. Siapa ada 100 si Gabriel? Jangan Gabriel. Cuma memang kodemu kepanjangan, entah logiknya entah gimana lah itu kayak udah hancur ya. Asal lah bisa bang itunya. Ya. Nggak ada. Tapi setelah kau lihat ini gimana? Sebenarnya sederhana aja kan? Iya bang. Sebenarnya itu kayak mana pola pikir kita itu sebenarnya. Sebenarnya setelah kita login ya udah. Hanya ini terlalu banyak nested memang. Nggak ada perlu direpoti apa-apa di sini. Memang kalau belum biasa dia memang jadi kayak jadi kayak susah dia gitu. Karena memang kedalaman berapa ini kita buat ya. Kita dari 4 ini kan masih kedalaman 1, 2, 3. Masih deepnya 3-nya loopingnya. Masih 3 deep kedalamannya. Itu susah ya. Memang biasa kalau udah 3 udah campur-campur sih. Kalau 2, kalau looping 1 biasanya masih enak. Masih enak otak berimajinasi. Tapi kalau udah 3 kali looping berat dia gitu. Harus tuh loopingnya, Bang, di dalam-dalam kan, Bang, itu sakit, Bang, kepala. Kan bisa dikelompokkan. Kayak ini dikelompokkan. Ini kan dikelompokkan dia. Pakai else if. Emang banyak ini. Kodenya nggak bakal dikasih. Ya kalian buatlah lagi kodenya tadi yang direkaman. Kalau ada yang merekam. Karena kalau kalian ketikkan ulang nanti di situ pasti ada yang dapat. Kalau dikasih kodenya itu sia-sia nanti. Tapi nanti bisa ditanya misalnya ada, pasti yakin nggak
Sebenarnya bisa lagi kalian push loh, tapi memang kalau dapat kalian nanti 100, di penilaian nggak jadi 100. Karena memang dia kalau di auto grader itu kalian bisa masih nyoba di GitHub kalian itu masing-masing, masih bisa kalian push. Cuma nanti kalau 100 di situ di penilaian kami nggak 100 lagi karena yang diambil itu sebelum dari jam deadline lah, sebelum dari jam deadline. Setelah jam deadline di tempatmu memang bisa kau lihat 100, tapi di tempat kami itu nggak 100 lagi. Dia ngambil yang terakhir kali gitu lah. Terakhir dari deadline. Nah, misalnya nilai terakhirmu 50, berarti 50 nilai terakhirnya. Nah, coba aja nanti kalian kodekan lagi, baru kalian push. Pasti 100. Apa-apa ngecek kode bang. Buat aja di apa di GitHubmu. Kau ketikkan lagi yang tadi ini. Nah, kayaknya memang nggak stabil jaringannya. Oh, udah ya. Setelah ditutup apanya? Nah, PBO with 7. Nah, ini lattice commit. Sama itu kodenya sama yang kubuat itu. Nah, 100. Nah. Ya udah. TC. Nah. Wajib ku coba dulunya. Sebelum ku ku kasih sama kalian. Nggak mungkin ku kasih kode yang belum ku buat penyelesaiannya kan. Itu namanya apa ya, kayak lah. Karena aku tahu sebenarnya ini sebenarnya nggak terlalu kompleks sebenarnya. Kalau memang paham sebenarnya tentang inheritance, looping. Sebenarnya ini hanya main looping kondisi aja nya. Looping kondisi objek itu aja sebenarnya. Bang, nanti waktu UTS-nya bang, nanti dikasih nggak bang? Kalau ini tes apa? Kalau tes satunya salah, tes duanya salah gitu bang. Itu yang nggak tahu aku. Entah pakai apa nanti. Belum ada di info Bu Arlin sama aku. Kurasa ibu itu sendiri. Kurasa kisi-kisi bang. Nggak ada. Kurasa yang dibuat apa sih itu? Gimana ya? Kurasa nanti mungkin kode sendiri. Jadi dicek manual mungkin, tapi nggak tahu entah gimana nanti lihat di situlah. Udah kan? Udah. Coba aja yang tadi tuh. Oke ya. Ada lagi nggak? Apa? Kalau nggak kalian coba aja lah kode yang tadi itu. Kalau ada masalah nanti ya udah kalian hubungilah. Ya kan? Karena harus dicoba dulu baru nanti. Tapi kalau kalian tulis ulang oh ternyata gini. Ya. Kan udah jelas tadi stepnya yang ku kasih kan. Sebenarnya kalau kita bisa paham suatu flow atau apa gampang ya. Kita buat usernya dulu tadi. Buat usernya dulu per kelasnya tadi ya. Per role-nya tadi. Oh kita buat student, kita buat lecturer. Baru kita kasih tahu berapa pengajarnya apa. Ya udah gitu aja ya. Gak sampai terbelit-belit. Oke ya. Sekian. Udah ya sekian ya. Nanti kalau ada apa-apa tanyalah. Oke, bye-bye. Terima kasih bang. Kasih bang. Makasih ya bang. Gap. Gimana gap? Lebih gampang gak gap? Ada lift lo. Ah.